Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sesuai dengan pembicaraan kita di pertemuan sebelumnya bahwa hari ini kita sudah mulai praktek mengajar, di mana di sini yang perlu Ibu tekankan kembali ke para peserta yang akan tampil bahwa ada 8 keterampilan yang akan dinilai pada saat kalian tampil praktek mengajar. Dan ini juga kita sudah bahas di pertemuan sebelumnya, yaitu keterampilan yang pertama membuka dan menutup pembelajaran, yang kedua keterampilan menjelaskan, keterampilan mengadakan variasi, keterampilan bertanya, keterampilan membimbing diskusi kelompok, keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan, keterampilan memberi penguatan, dan yang terakhir itu keterampilan mengelola kelas. Jadi saya tekankan kembali kepada mahasiswa yang akan tampil praktek mengajar. Di sini ada perbedaan waktu antara real teaching dengan micro teaching, di mana real teaching ini kita cuman dikasih waktu 10 sampai 15 menit untuk bisa menampilkan 8 keterampilan yang harus dimiliki oleh seorang guru. Oke, dan selanjutnya untuk observer, di observer itu telah diberi lembar observasi, di mana di situ keterangannya sudah lengkap ya. Yang akan kalian nilai itu adalah 8 keterampilan yang akan ditampilkan oleh teman kalian yang akan praktek mengajar. Di sini sudah jelas 8 keterampilan ini ada skor maksimal di setiap keterampilan, dan di sini ada nilai akhir, rumus untuk nilai akhir yaitu total skor dibagi 24 dikali dengan 100, itulah nilai dari masing-masing keterampilan, dan ini akan kalian gunakan untuk 8 keterampilan yang akan ditampilkan oleh teman kalian yang akan tampil. Itu saja mungkin arahan dari Ibu. Selanjutnya saya persilakan kepada penampil pertama, Sofa Nur Amira. Kepada saudari Sofa, Ibu persilakan. Halo, selamat pagi adik-adik semuanya. Pagi, Ibu. Bagaimana kabarnya adik-adik semuanya hari ini? Baik, Ibu. Sehat? Yakin sehat? Bukan pura-pura kuat? Sehat, Ibu. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, adik-adik tolong lihat kanan kirinya apakah ada sampah. Kalau ada sampah, tolong dipungut. Kalau nggak ada, jangan ditambah. Kita jaga kebersihan ruangan ini. Ya, Bu. Oke, aman ya, dirapikan ya. Untuk HP-nya tolong disimpan dulu. Kita fokus pada pembelajaran hari ini. Nah, selanjutnya, Jufrin minta tolong dipimpin teman-temannya. Baik, Bu. Bersedia, siap. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 4. Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, adik-adik semuanya, Ibu izin absen dulu ya. Di sini, Ardian apakah ada? Tidak ada sepertinya ya? Ada. Tidak ada. Enggak, dia kenapa? Sakit. Sakit. Oke, Ardian sakit. Almiraj Hadir, Bu. hadir. Fitna, Hadir, Bu. Ovin hadir, Bu. Oke, siapa lagi yang nggak datang? Nggak datang ya, Nur? Ya, Bu. Ya, Bu. Nggak ada, Bu. Oke, Nur ada? Oke, maaf ya. Siapa lagi yang nggak datang nih? Gugun, Bu. Lasni, Gugun. Lasni dan Gugun ada info nggak? Kenapa nggak datang? Tidak ada, Bu. Oke, kalau begitu ada 2 yang absen, 1 yang sakit. Adik-adik semuanya tolong teman-temannya yang sakit dikunjungi ya, dijenguk. Jangan sampai mereka lagi butuh support. Ya, Bu. Ya, Bu. Oke. Nah, sekarang Ibu akan memulai pembelajaran hari ini. Nah, sebelum kita memulai, Ibu mau tanya ke adik-adik nih. Adik-adik kalau misalnya mau jalan-jalan nih ke kampung temannya adik-adik atau pergi di tempat yang baru adik-adik kunjungi, kira-kira apa yang akan adik gunakan aplikasinya? Saya, Bu. Apa tuh? Boleh. Google Maps. Google Maps. Kalau yang lainnya? Sama-sama, Bu. Bu. Oke. Nah, Maps apa dalam bahasa Indonesia? Peta. Nah, jadi hari ini kita akan mempelajari soal pemetaan. Kita akan mempelajari soal pemetaan. Seru nggak sih? Kalau misalnya adik-adik bayangin, dengan gambar sekecil itu kita bisa dapat lebih dekat dengan bumi. Jadi
tujuan hari ini itu kita akan memahami soal memahami pengetahuan dasar pemetaan. Nah, kira-kira peta menurutnya adik-adik, apa sih itu peta menurutnya adik-adik semuanya? Oke, silakan Jaka. Baik, menurut saya Bu, peta itu bentuk kecil dari permukaan bumi yang membantu kita untuk mengetahui lokasi-lokasi yang kita tidak ketahui, Bu. Oke, bagus banget jawabannya. Bentuk kecil dari muka bumi yang membantu kita mengetahui lokasi-lokasi yang sebelumnya kita enggak ketahui. Bagus banget jawaban dari Jaka. Nah, kalau yang lain ada nggak pendapat yang lain? Boleh agak-agak mirip, boleh agak-agak sama. Ibu hanya mau kalian memberanikan diri untuk berbicara. Silakan, Jufrin. Peta itu bentuk permukaan bumi, Bu. Iya benar. Betul. Betul. Jadi sesederhana bentuk permukaan bumi itu juga maksud dari peta. Jadi peta itu kalau ibu simpulkan dari jawabannya temannya adik-adik, bentuk kecil dari muka bumi yang akan membantu kita untuk melihat bumi yang luas ini dalam gambar yang kecil. Menarik gak sih? Menarik. Jadi peta ini selain adik-adik akan manfaatkan misalnya untuk jalan-jalan ke kampung temannya adik-adik, untuk pergi mengurir, untuk pergi nge-grab, untuk pergi gimana ya, jalan-jalan aja. Itu peta itu sangat bermanfaat. Nah, di sini ada nggak yang suka main game Mobile Legend? Ada. Nah, game Mobile Legend, game sesederhana Mobile Legend atau Minecraft itu juga memanfaatkan ilmu-ilmu peta. Jadi peta di game yang sering adik-adik mainkan itu juga ada. Jadi peta itu menarik banget untuk dipelajari. Kalian tertarik nggak untuk pelajari soal peta? Tertarik. Kita mulai ya. Jadi definisi peta kita sudah tahu tadi. Sekarang kita akan pelajari soal komponen peta. Jadi peta ini kalau misalnya tidak ada yang namanya komponen, itu dia nggak akan ada gimana ya? Nggak akan ada maknanya. Jadi peta itu yang membuat peta dia berilmu, yang membuat peta dia berilmu adalah komponen-komponennya. Oke, terima kasih ya. Yang membuat peta itu berilmu adalah komponen-komponennya ini. Kalau misalnya tidak ada komponen-komponennya, itu namanya peta buta. Jadi petanya hanya berupa gambar. Dia tidak akan bisa membantu kehidupan kita sehari-hari. Kita nggak akan tahu peta ini apa sih yang ditunjukkan, warna ini apa sih maksudnya. Jadi komponen peta ini perlu untuk adik-adik pelajari. Jadi semuanya tolong diperhatikan karena komponen peta ini akan ibu jadikan tugas kelompok sebentar. Jadi tolong diperhatikan ya. Nah, sekarang untuk komponen peta yang pertama, adik-adik coba lihat ke layar, ada yang namanya judul. Lihat kan judul. Kemudian judul itu ada dia tarik garis merah mengarah ke kolom juga. Di situ ada tulisannya peta administrasi kota Kendari. Jadi komponen yang pertama kita akan pelajari adalah judul peta. Kira-kira dari contoh yang sudah ibu berikan di depan, ada nggak yang mau berpendapat apa itu judul peta? Saya Bu, Boleh, silakan. menurut saya Bu, judul itu tulisan yang menjelaskan isi dalam peta. Bener banget, thank you. Nah, selanjutnya lagi ada yang angkat tangan, siapa Indri? Oke. Jadi judul peta itu yaitu tema atau wilayah yang digambarkan dalam sebuah peta. Iya benar. Jadi jawaban dari teman-teman adik itu sudah benar semuanya. Judul peta itu nanti akan memberikan gambaran kecil daripada isi peta. Oke? Nah selanjutnya sebelumnya ada nggak mau bertanya apa itu judul? Maksudnya masih ada pertanyaan soal judul peta, ada nggak? Oke, silakan dengar. Baik, jika peta itu berbeda wilayahnya, apakah judulnya juga beda? Benar, ya. Jawaban dari Nur itu bagus banget. Karena kita baru mempelajari soal peta, jadi pasti di sini adik-adik belum terlalu kebayang. Jadi judul peta itu nanti akan menunjukkan isi peta. Kalau isinya berbeda, berarti judulnya juga akan berbeda. Judulnya juga akan berbeda. Berarti kalau dia sudah ke wilayah yang lain, isinya juga sudah berbeda. Berarti judulnya harus berubah. Kebayang nggak, Nur? Baik Bu. Aman. Oke, kita lanjut ke komponen selanjutnya. Ada soal skala. Nah, di sini skala di sini dia mengarah kepada garis atau angka kecil. Nah, di sini ibu kasih contoh. Ada tulisannya 1/50.000. Maksudnya 1 cm di peta ini dia sama dengan 50.000 cm di dunia nyata. Kira-kira dari contoh yang ibu kasihkan, ada nggak yang mau berpendapat apa itu skala peta? Saya Bu, Silakan. skala peta itu menurut saya itu perbandingan antara jarak pada peta dengan jarak yang sebenarnya ada di permukaan bumi.
banget. Adik-adik sepertinya hari ini lagi semangat-semangatnya menjawab. Semuanya pada semangat menjawab, jawabannya bagus-bagus. Nah, yang lain jangan mau dikalah. Jawabannya, jawaban dari kalian itu gak harus benar. Kita di sini sama-sama belajar. Jadi berani saja berpendapat. Adik-adik yang lain terima kasih sudah mau berpendapat hari ini. Jadi sekarang tadi sudah dijelaskan sama teman adik-adik, yaitu perbandingan antara jarak pada peta dan jarak pada sebenarnya. Jadi nanti adik-adik bisa tuh tahu, oh kalau misalnya kita mau ke Wawa atau Baruga bisa ditahu jaraknya. Kalau di sini kan udah ketahuan tuh, paling hanya sejengkal jari aja kita sudah bisa sampai di Wawa dan Baruga. Nah di sini kita belum bisa tahu, gitu. Kebayang kira-kira soal-soal? Kebayang ya, oke. Sekarang kita akan lanjut ke komponen selanjutnya, yaitu komponen legenda. Nah, di komponen legenda di sini ibu memberikan contoh berupa ada kotak yang banyak banget nih simbol-simbolnya. Kemudian di tiap simbol itu ada keterangan. Misalnya nih di sini ada warna kuning, keterangannya itu Baruga. Kira-kira dari contoh ini, adik-adik yang lain yang masih malu-malu untuk berpendapat, ada nggak yang mau berpendapat apa itu legenda? Ayo, ada nggak yang mau berpendapat apa itu legenda? Silakan, Almiraj. Oke Bu, kalau menurut saya Bu, legenda itu simbol-simbol yang menunjukkan pada peta tersebut Bu. Bener banget, thank you Miraj ya. Jadi legenda sama seperti yang temannya jelaskan tadi, dia itu simbol-simbol yang akan menjelaskan apa yang ada dalam peta. Jadi nanti di peta kita bisa tahu, oh warna kuning ini apa, warna orange ini apa, warna biru ini apa, garis-garis nggak jelas ini apa. Gitu. Kebayang kira-kira soal legenda atau ada yang masih mau bertanya? Kalau kebayang, oh silakan Jeprin. Kenapa Bu pada simbolnya itu berbeda-beda, seperti garis, ada garis putus-putus. Nah, seperti itu. Oke, nah di sini bayangin nih, kalau misalnya simbolnya semua sama, garisnya menyatu, tapi dia menunjukkan jalan yang berbeda, jalan provinsi, jalan kecil, jalan kompas, jalan negara, pasti nanti orang-orang akan bingung. Jadi nanti simbolnya itu dikasih berbeda-beda agar kita sebagai pembaca itu lebih gampang menjawabnya, lebih gampang menafsirkannya. Kalau misalnya simbolnya sama semua tuh, simbolnya karena ibu suka warna pink, aku mau simbolnya semua warna pink. Yang ada yang baca bingung, yang ada mereka stres loh, kok kebanyakan ini semuanya warna pink, gimana? Kebayang nggak kira-kira? Ya, jadi simbol-simbol ini dia dibuat untuk memudahkan pembaca. Kalian adalah pembacanya, gitu. Oke, aman soal legenda kira-kira? Oke, kita ke selanjutnya. Ada yang namanya garis tepi. Nah, garis tepi ini ibu akan jawab sendiri. Nah, garis tepi kalau adik-adik lihat di ujung peta itu dia ada kotak, ada garis kotak keluar. Nah, fungsi dari garis tepi sesuai namanya, dia itu tepian, batasan. Dengan garis tepi ini nanti isi dalam peta itu akan lebih rapi, akan lebih cantik dilihatnya, nggak akan terhamburan. Kebayang kira-kira soal apa itu garis tepi? Oke, kita lanjut ke orientasi ya, atau ada pertanyaan soal garis tepi? Ada, oke mantap. Kita ke orientasi. Di orientasi ini adik-adik, ibu mau langsung bertanya ke adik-adik deh, apa itu orientasi? Nah contohnya di sini adik-adik bisa lihat ada tulisan utara, selatan, timur, barat. Jadi orientasi adalah, ada yang mau berpendapat? Aduh semangat banget semuanya nih. Intri yang paling pertama. Orientasi itu yaitu petunjuk arah Bu. Petunjuk arah. Kalau yang lainnya, Miraj, Jaka? Sama Bu. Sama, berarti orientasi adalah petunjuk arah. Nanti kalau misalnya adik-adik mau jalan tuh ke atas, ke Kabupaten Konawe, adik-adik mengarah ke arah utara, jangan mengarah ke selatan. Kalau adik-adik mengarah ke selatan, yang ada adik-adik tersesat, nggak tahu jalan pulang arah. Oke? Aman? Oke. Kita ke ketiga dan terakhir, ada yang namanya insert. Insert di sini ibu kasih contoh berupa peta kecil. Nah kira-kira dari contoh ini, yang lain deh yang belum berani bersuara, ada nggak yang mau berpendapat apa itu insert? Ayo Azmin, ada nggak mau berpendapat? Oke silakan. Aku tunggu ya. Jadi insert itu adalah peta kecil dari suatu peta yang dijelaskan dari peta yang besar itu. Yes, benar. Bagus banget. Terima kasih Azmin sudah berani berpendapat. Sekarang kita ke Alvin. Ada nggak? Apa itu insert menurutnya Alvin? Baik Bu, kalau menurut saya insert itu adalah penunjuk lokasi dan memperjelas suatu lokasi. Yes, benar. Jadi kalau kita campur nih, jawaban dari Alvin, terima kasih ya Alvin, dan jawaban dari Azmin, terima kasih juga Azmin, itu dia nanti akan memperjelas wilayah sekitarnya. Jadi ada dua tuh, kalau untuk insert bisa zoom in, bisa zoom out. Kalau dia zoom in berarti dia akan menunjukkan wilayah yang lebih jelas lagi. Misalnya nih Kendari, dia mau tunjukin
titik tugu MTQ-nya. Berarti nanti dia akan tunjukin, dia akan perbesar nih. Dia akan menunjukkan di mana tuh tugu MTQ muncul. Tapi dia juga bisa zoom out. Dia bisa menunjukkan wilayah kabupaten sekitarannya Kota Kendari. Jadi insert itu ada dua. Jadi udah bener banget tuh penjelasan dari Asmi dan dari Ovin. Nah sekarang kita akan lanjut. Yang lain yang belum berani bersuara, silahkan beranikan dirinya. Karena ini kita belajar sama-sama, nggak apa-apa salah. Oke, nggak apa-apa salah ya adik-adik? Kita lanjut ke yang kedua dari terakhir, ada yang namanya sumber. Nah sumber ini ibu kasih contoh, dia seperti daftar pustaka pada makalah yang sering adik-adik buat. Jadi dari contoh yang ibu berikan, apa itu sumber? Saya Bu, Silakan. referensi dari mana data dari peta itu diperoleh. Yes, benar. Thank you very much. Jadi sumber dari dia nanti akan menunjukkan seberapa asli sih datanya kalian. Referensinya itu diambil dari mana? Jangan sampai pas ibu tanya ke kalian nih, adik-adik bagaimana kalian buat petanya? Kalian malah jawab itu Bu dari katanya ini, katanya harus bikin, itu nggak benar. Harus tunjukkan dari mana kalian ambil datanya. Bisa dari BPS, BPBD dan seterusnya. Kebayang kira-kira soal sumber? Nah, kita lanjut ke titik yang terakhir. Ada yang namanya koordinat. Kalau koordinat, ibu yakin deh adik-adik pasti tahu. Siapa yang mau berpendapat apa itu koordinat? Silakan. Pertemuan garis lintang dan garis bujur. Benar. Jadi koordinat itu dia pertemuan garis lintang dan garis bujur, itu ya. Jadi nanti ada yang namanya garis lintang dan garis bujur. Ketika dia bertemu, dia menunjukkan titik koordinat. Dari titik koordinat itu, adik-adik bisa tahu lokasi realnya itu adik-adik ada di mana. Jadi nanti titik koordinat, ibu saranin deh, coba kalian masukkan di Google Maps. Nanti tuh bisa adik-adik tahu di mana tuh titik kalian berada. Kebayang kira-kira soal titik koordinat? Oke, jadi kita sudah bahas nih 8 komponen peta. Sebelum ibu kasih kalian tugas untuk kalian jawab secara per kelompok, ada nggak yang mau bertanya atau mungkin ada yang mau berpendapat? Silakan. Banyak banget. Ibu pilih 2 orang deh. Silakan. Kamu dulu. Kami bertanya mengenai skala, bagaimana cara menghitung skala pada peta. Oke, bagus banget pertanyaannya. Bagaimana cara menghitung skala pada peta? Cara paling sederhananya, skala tadi ibu sudah jelaskan, perbandingan. Jadi cara menghitung skala pada peta itu nanti adik-adik bisa bandingkan nih. Misalnya jarak dari Kendari ke sini itu 50.000 ya, bisa 50.000 cm. Tapi terus adik-adik bisa bandingkan nih. Misalnya jarak dari Kendari ke sini itu 50.000 ya, bisa 50.000 cm. Tapi pas adik-adik ukur di sini itu dia jaraknya hanya 5 cm. Nah adik-adik tulis perbandingannya, 5 cm dibanding 50.000 cm. Terus adik-adik sederhanakan. Jadi nanti dua-duanya itu pastikan angka di pertamanya itu dia jadinya 1. Jadi dua-duanya adik-adik harus bagi dengan 50 bagi 50, 50.000 bagi 50. Nanti dapatnya 1:1000. Jadi nanti skala pada peta itu munculnya 1:1000. Jadi adik-adik itu akan hitung jarak di pada petanya, jarak di dunia nyatanya itu berapa. Baru pastikan salah satunya itu dia menunjukkan angka 1. Itu dia skala. Kebayang kira-kira enggak? Kalau masih bingung, nanti kita akan kerjakan dalam lembar kerja peserta didik. Nanti untuk pertanyaan-pertanyaan yang tadi mau bertanya disimpan dulu. Nanti ibu akan mengunjungi meja satu-satu. Nanti kalian boleh bertanya langsung pada ibu. Aman ya? Aman. Oke. Nah sekarang ibu boleh minta tolong ke ketua kelasnya untuk membagi. Minta tolong ya. Jadi di sini ada 4 meja. Kita akan bagi jadi 4 kelompok. Oke? Minta tolong ya dibagi. Ibu mau cas dulu laptop ibu. Tunggu ya. Kasih. Adik-adik, nah ini untuk jawabannya itu adik-adik silahkan menjawab pada kolom yang masih kosong. Kolom yang masih kosong nanti diisi sesuai dengan komponen peta yang tadi ibu sudah jelaskan. Silahkan diskusi sama temannya, ibu kasih waktu barang 5 menit. Kalau mau bertanya, boleh panggil ibu, oke? Iya Bu. Skala.
sudah di kelompok-kelompok. Iya, ini boleh juga namanya itu kalian ganti pakai nama tempatnya. Jadi kalian itu kelompok Kabupaten Konawe Utara. Nah, nanti diisi, silakan didiskusikan. Kalian ada yang masih bingung nggak? Nah, yakin? Nah, kalau masih ada yang bingung dipanggil ibu ya. Iya, Bu. Oke, thank you. Di sini ada pertanyaan. Masya Allah. Nah, di sini apa nih? Lihat coba. Yasin. Kamu bukan garis apa? Garis tepi, Bu. Sudah ada minggu. Oke, nah di sini untuk kelompoknya adik bisa isi pakai nama tempatnya. Jadi adik-adik itu kelompok Kota Bau. Oke, aman ya. Kalau ada yang bingung, silakan dipanggil ibu. Oke? Kalau di sini, coba ada nggak di situ apa yang belum dijawab? Sudah dijawab semua. Sudah jawab semua, yakin? Iya. Allah benar, Bu. Insya Allah benar. Oke, untuk nama kelompoknya adik-adik silakan isi dengan nama tempatnya. Jadi kalian kelompoknya itu nama tempatnya berarti kelompok dulu. Jadi di sini misalnya adik-adik Wakatobi berarti adik-adik itu kelompok Wakatobi. Nah untuk salah satu komponennya adik-adik ada yang bingung nggak? Bertanya aja nggak apa-apa. Terserah bertanya soal apa. Kalau masih bingung kamu tanyakan, jangan diam-diam. Ini yang putih ini yang udah masuk ya wilayah. Iya, dia nggak masuk. Jadi nanti yang masuk dalam kelompok yang berwarna ini. Oh iya. Kebayang kira-kira aman ya? Kelompok Wakatobi aman? Oke, kita kelompok terakhir yang ini. Jangan diam-diam. Izin, ini Bu, nama kelompoknya sesuai dengan peta administrasinya atau bebas Bu? Nah, sesuai dengan peta administrasinya, jangan sampai kalian jawabnya benar-benar, kalian kasih nama kelompok Eropa. Itu kalau sekarang, oke? Jadi kalian kelompok Muda Barat. Ikhlas? Ikhlas Bu. Ikhlas, oke. Nah, untuk isi komponen-komponennya sudah terisi semua? Alhamdulillah sudah. Alhamdulillah sudah. Semuanya di sini ada yang masih bingung nggak? Tidak. Oke, sekarang kita akan jawab sama-sama. Ada yang berani nggak kira-kira mau presentasiin? Kelompok yang presentasiin, yang mau pamerkan hasil kerja kelompoknya. Ada nggak? Saya Bu. Silakan. Kelompok apa nih tadi? Eropa atau Muda Barat? Muda Barat, Bu. Muda Barat. Oke, ini aku kasih tunjuk dulu gambarnya. Lihat ya. Oke, kelompok Muda Barat. Nah, dari atas dia apa itu? Kalau untuk kolom pertama Ibu, dia itu judul. Judul, yang lain setuju judul? Setuju. Yang kedua? Yang kedua skala. Yang lain setuju skala? Setuju. Yang lain udah benar belum? Belum. Ya, kelompok ini belum benar? Benar. Oke, yang ketiga apa nih? Garis tepi. Garis tepi. Yang keempat? Legenda. Yang kelima? Orientasi. Yang keenam? Insert. Yang ketujuh? Sumber. Yang kedelapan? Titik koordinat. Koordinat. Tepuk tangan dulu untuk kelompok Muda Barat. Oke, berarti udah benar semua. Nah, sekarang untuk kelompok lain, Ibu tanyain satu-satu aja ya. Oke, karena Ibu yakin kalian pasti udah benar nih. Nah, di sini yang dapat Wakatobi ada nggak? Oke, untuk kelompok Wakatobi, untuk di kolom terakhir ini isinya apa? Ayo kelompok Wakatobi. Titik koordinat. Titik koordinat yakin? Yang lain setuju? Kolom terakhir titik koordinat? Setuju. Oke, thank you ya untuk kelompok Wakatobi, tepuk tangan dulu. Untuk kelompok Muda Barat ada berapa? Oh, udah tadi. Oke, kelompok selanjutnya Konawe Selatan. Siapa yang dapat tuh? Oke, enggak ada. Kelompok selanjutnya ada Bau-Bau. Oke, Bau-Bau. Aku mau tanya dua kolom. Ibu mau tanya dua kolom dong. Untuk nomor 5 dia komponen apa? Bu, dia orientasi Bu. Orientasi, yakin? Yang lain semuanya yakin nomor 5 itu orientasi? Yakin. Yang lain yakin? Oke, nomor 5 benar orientasi. Kalau nomor 6 dia apa? Insert. Insert, yakin? Yang lain sudah benar menurutnya? Benar. Oke, terima kasih untuk kelompok Bau-Bau. Thank you. Oke, untuk kelompok terakhir, ini kelompok terakhir keterlaluan. Oke, ada di sini kelompok Konawe Utara. Nah, untuk kelompok Konawe Utara, nomor 2 itu dia komponen apa? Skala, Bu. Skala, yakin? Yakin. Yakin. Yang lain setuju? Setuju. Yang terakhir, nomor 8 itu dia komponen apa? Koordinat, Bu. Koordinat, yakin? Kenapa bukan garis tepi? Karena itu titik koordinat Iya. pertemuan antara garis lintang dan garis bumi. Bener banget. Kita tepuk tangan dulu untuk kelompok Konawe. Oke, jadi di sini kita sudah mengulang, kita sudah kerja sama-sama komponen-komponen peta di tiap-tiap provinsi. Nah, kira-kira di sini adik-adik ada yang mau ditanyakan nggak soal komponen peta? Silakan satu-satu meja deh. Jaka silakan.
silakan. Baik Bu, yang saya ingin tanyakan di sini masih menyangkut pertanyaan tadi dari Gusnya terkait skala Bu. Kan Ibu memakai skala 1:50.000. Yes. Pertanyaannya, apakah skala ini bisa di bawah 50.000 seperti 1:20.000 dan apakah bisa di atasnya 1:1 juta mungkin? Terus apakah dalam skala ini mempengaruhi keakuratan petanya? Oke, thank you banget. Pertanyaannya Jaka itu bagus banget. Boleh nggak sih skala ini bukan 1:50.000, dia 1:2000 lah, atau mungkin 1:1 juta bahkan? Nah, jawabannya benar. Jadi di sini adik-adik bisa bayangkan, semakin tinggi angkanya nih, misalnya di sini 200.000 atau 50.000. Kalau misalnya angkanya dia 1:1 juta, berarti wilayahnya itu lebih luas. Kalau satu Indonesia tidak bisa kita pakai skala kecil. Kenapa? Karena nanti ukuran petanya dia lebih luas. Coba deh adik-adik bayangkan. Di sini, kalau misalnya 1 cm di gambar itu dia setara dengan 50 cm di dunia nyata. 50 cm itu bagaimana dia? Cuma segini kan misalnya. Berarti kalau kita mau buat petanya 1 cm, 50. Jadi nanti wilayahnya itu kalau mau dibilang ukuran gambarnya harus lebih luas lagi. Jadi supaya menghemat ruangan biasanya dia dibuat kecil. Tapi semakin tinggi angka skalanya, misalnya 1:1 juta, itu bakalan sulit kita zoom. Berarti kemungkinan besar akurasinya semakin kecil. Jadi begini, kalau mau dibilang semakin kecil skalanya, misalnya 1:2000, itu akurasinya semakin besar. Tapi dia hanya bisa digunakan untuk wilayah-wilayah yang memang wilayahnya kecil, misalnya satu desa, satu sekolah, atau mungkin sekedar satu kelas seperti ini. Tapi kalau wilayahnya luas, satu Indonesia, biasanya dia pakai skala yang tinggi banget, 1:1 juta, 1:2 juta. Tapi kalau kita mau zoom, misalnya kita mau zoom ke rumahnya Indri deh, itu gak bakalan bisa, kecuali memang dia ukuran gambarnya itu besar. Tapi yang ada pakai kita habis. Lalu punya lagi nggak di rumah untuk memanfaatkan ukuran-ukuran gambar sebesar itu? Tidak ada kan? Jadi kita gunakan saja skala yang muat lah di HP kita, oke? Kira-kira untuk pertanyaan di meja sini tadi apa? Untuk Indri? Oh ya, Jufrin, maaf ya. Pertanyaan saya kan kalau kita buat peta itu seandainya tidak ada komponen salah satu dari 8 komponen itu apa yang terdiri pada peta itu? Oke, thank you. Bagus banget pertanyaan Jufrin. Tapi tadi aku sepertinya lupa bertanya ke Jaka deh. Jaka tadi aman nggak jawabannya? Aman Bu. Aman. Oke, kita pindah ke Jufrin ya. Jufrin, nah di sini komponen-komponen pada peta itu istilahnya saling melengkapi. Kalau ada yang hilang, dia akan kurang. Apanya yang kurang? Salah satu informasinya. Informasinya misalnya nih, di sini komponen-komponen yang lain nggak ada, tapi tidak ada judulnya. Berarti kita nggak bakalan tahu peta itu dia isinya soal apa, kecuali kita baca baik-baik. Nah, kalau misalnya yang bilangnya itu garis tepi, berarti ada kemungkinan susunan peta di dalam itu nggak bakalan rapi. Kalau dia nggak bakalan rapi, nggak cantik, nggak imut deh. Nggak cantik kalau dilihat. Jadi semuanya itu sebenarnya nggak apa-apa kalau mau dihilangkan. Tapi kita sebagai pembaca bakalan kesulitan. Karena informasinya ada yang tidak lengkap. Oke, kira-kira aman nggak jawabannya, Jo? Atau mungkin yang lain ada yang mau berpendapat soal kenapa skala komponen-komponen peta itu nggak boleh dihilangkan salah satunya? Atau semuanya setuju dengan pendapatnya Ibu? Setuju. Oke, berarti aman ya, Jufrin? Yang lain juga aman? Oke, untuk di meja ini ada pertanyaan nggak? Bu, Oke, Nur, apa tuh pertanyaannya? terkait judul peta Bu, apakah peta ini yang ada hanya peta administrasi atau ada juga jenis peta lain Bu? Oke, bagus banget pertanyaannya, Nur. It's good. Jadi, peta itu dia ada banyak. Nah, tadi yang Ibu bagi-bagi sekalian itu peta dengan wilayah berbeda-beda. Ada Konawe Utara, Bau-Bau, Wakatobi, dan yang Ibu tunjukkan di depan itu ada tadi ada yang pertama itu Kendari. Jadi, peta itu dia akan berbeda judulnya kalau berbeda isinya. Sesimpel kita mau buat peta lokasi mantan Ibu Sofa itu boleh. Yang penting isinya sesuai dan ada kaitannya sama geografi. Jadi peta itu gampang kalian mau buat. Bahkan tadi aku kasih contoh kan, peta itu ada di game. Jadi peta itu dia luas dan dia akan sangat berpengaruh pada kehidupannya adik-adik. Kebayang nggak Nur? Aman? Main Bu. Yang lain kira-kira? Aman? Oke, di meja sini ada belum bertanya nih. Ayo, terserah pertanyaannya apa? Boleh ya, ayo. Garis tepi Bu. Garis tepi kenapa tuh? Apa
itu maksud dari garis tepi dan fungsinya kayak peta? Oke, bagus pertanyaannya Adi. Nah, apa sih fungsi dari garis tepi dan kenapa dia harus ada? Nah, adik-adik yang lain, minta tolong diperhatikan dulu dong. Jangan dulu dicerita, kita akan menjawab sama-sama pertanyaannya teman-teman kalian. Oke, aman ya, perhatikan dulu ibu ya, jangan dulu cerita ya. Ya, Bu. Oke, nah di sini garis tepi sesuai namanya, tepian atau batasan. Jadi fungsinya untuk memberikan batas pada peta atau komponen-komponen lain di dalam peta. Kalau misalnya nggak ada garis tepi, nanti itu komponen-komponen lain itu akan berhamburan. Kan yang lain itu ada judul, skala, gambar peta, legenda, simbol. Kalau misalnya semua itu nggak dibatasi oleh garis tepi, yang mereka mau simpan di mana saja terserah. Judulnya mau simpan di atas, gambar petanya mau dilempar keluar, itu terserah. Karena nggak ada garis tepi. Tapi karena ada garis tepi, jadilah peta yang secantik ini. Peta yang secantik adik-adik pegang di meja adik-adik. Oke, aman kira-kira? Aman. Oke. Nah, ini karena kita itu sudah kehabisan waktu, pertanyaannya adik-adik juga beberapa nih sudah terjawab, tapi mungkin ada adik-adik yang masih malu mengutarakan jawabannya. Nanti kita akan bahas di minggu depan. Dan di minggu depan kita itu akan bahas keterkaitan materi penginderaan jauh lagi. Jadi penginderaan jauh itu lebih seru lagi daripada peta ini. Oke? Nah, sebelum kita akhiri, ada yang mau simpulkan apa saja yang kita pelajari hari ini? Ayo siapa? Oke, silakan ketua kelas, Juprin. Ya, Bu. Oke. Jadi untuk kesimpulan dari pembelajaran hari ini, yang pertama, peta merupakan gambaran permukaan bumi yang dituangkan pada bidang data, di mana memiliki komponen-komponen. Komponen-komponen itu harus lengkap ya, dalam peta tersebut. Di antaranya ada judul, ada skala, garis tepi, legenda, orientasi, insert, sumber, dan koordinat. Oke, good job. Bagus banget. Kasih. Bagus banget, terima kasih semua. Juprin bilang terima kasih, Juprin. Terima kasih, Juprin. Jadi kita sudah simpulkan materi hari ini. Peta adalah gambaran kecil dari muka bumi yang memiliki komponen-komponen yang penting, mulai dari judul, skala, garis tepi, hingga koordinat. Dan komponen-komponen itu bekerja sama membentuk peta yang indah, yang cantik, yang bisa adik-adik manfaatkan. Oke, nah di sini adik-adik, ibu mau kalian foto nih, ada link QR tentang evaluasi komponen peta. Minta tolong difoto dan adik-adik boleh jawab di rumah. Ya, minta tolong di silent dulu HP-nya ya sebelum dibuka. Nah di sini adik-adik bisa jawab di rumah. Dan evaluasi ini itu seru banget. Adik-adik akan mainkan dalam bentuk game. Dan nanti 10 orang dengan poin tertinggi akan muncul namanya di papan ranking game tersebut. Jadi adik-adik bisa sekalian mengevaluasi pengetahuan adik-adik. Adik-adik juga bisa saling berkompetensi. Oh, aku mau jawabanku lebih tinggi daripada itu, lebih tinggi daripada Intri. Nanti bisa kelihatan tuh di papan ranking. Oke? Nanti jawabannya kalau masih ada yang salah, kita akan evaluasi minggu depan. Sembari kita mempelajari soal penginderaan jauh dan sistem informasi geografis. Adik-adik penasaran enggak sih materi kita selanjutnya? Penasaran. Oke. Nah di sini karena materi kita sudah mau berakhir, adik-adik semuanya tolong materinya dievaluasi ulang karena sesungguhnya kalian belajar itu nggak ada ruginya loh. Kalian belajar, selain kalian menambah ilmu, kalian juga melatih diri. Kalian melatih kerajinan adik-adik, melatih kedisiplinan adik-adik, melatih tanggung jawab adik-adik. Ibadah itu sesederhana, belajar itu sesederhana ibadah. Dan ibadah kalian selain ibadah nambah pahala, kalian nambah ilmu juga. Enak juga sih, kalian nggak rugi waktu, nggak rugi apa. Oke? Nah ya, ibu mau kalian semua belajar karena ibu senang banget sama pembelajaran hari ini. Kalian sudah semangat untuk menjawab, semangat untuk diskusi. Mungkin masih ada beberapa yang ribut, tapi habis itu langsung fokus lagi mendengarkan. Itu ibu senang banget. Karena ibu tahu kalian pasti kecapekan belajar dari pagi sampai sekarang. Tapi nggak apa-apa, itu oke, kita berusaha sama-sama. Oke, aman ya? Oke, sebelum kita akhiri, tolong dicek dulu kanan kirinya apakah ada sampah. Karena kita datang ke sini nggak ada sampah, tapi juga nggak boleh ada sampah. Dirapikan dulu semuanya alat-alatnya adik-adik. Oke, kalau sudah, ketua kelas Jupri boleh minta tolong ditutup. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Doa selesai. Bersedia, siap. 1, 2, 3. Terima kasih, Bu. Sama-sama, kalian hati-hati pulangnya ya. Ya, Bu. Dadah.
Oke anak-anak, beri aplaus dulu untuk saudari Sofa. Bisa kita saksikan tadi, telah kita saksikan bersama tadi bahwa penampilan Sofa ini nyaris sempurna. Karena Sofa sudah bisa menguasai 8 keterampilan yang wajib dimiliki oleh seorang guru. Tetapi di sini Ibu masih menemukan sedikit masukan untuk Sofa supaya Sofa bisa lebih baik lagi ke depannya. Yang pertama itu Sofa masih membelakangi smartboardnya, dimana Ibu sudah jelaskan yang lalu di pertemuan yang lalu bahwa kita itu tidak boleh membelakangi papan atau whiteboard atau smartboard. Karena kenapa? Supaya pada saat kita menulis itu kita masih bisa memperhatikan aktivitas peserta didik kita. Yang kedua, Sofa juga masih biasa, mungkin karena belum terbiasa mengajar ya, jadi Sofa itu belum konsisten dalam penggunaan kata ibu, dimana pada saat kita mengajar itu tidak boleh ada kata aku, saya, ya. Kita harus menggunakan kata ibu. Yang kedua juga, Sofa masih menggunakan kata adik-adik. Yang harusnya kita gunakan yaitu kata anak-anak. Tidak boleh kita panggil atau kita sebut peserta didik kita sebagai adik, karena mereka adalah peserta didik kita. Jadi mereka yang harus disebut sebagai anak karena mereka anak didik kita. Oke, selanjutnya mungkin di sini karena memang Sofa sudah habitualnya, di sini mungkin Ibu menjadi masukan juga untuk Sofa. Sofa masih berbicara dengan cepat, tapi memang Ibu tahu bahwa Sofa itu sudah sering berbicara dengan cepat, tetapi alangkah baiknya lagi ketika Sofa menjelaskan bisa mungkin diperlambat cara berbicaranya supaya artikulasi atau informasi yang akan disampaikan ke peserta didiknya itu dapat tersampaikan dengan sempurna. Begitu Sofa ya. Oke, jadi adik-adik setelah penampilan Sofa kali ini, maka berakhir pula untuk mata kuliah micro teaching kita pada hari ini. Pertemuan kita di minggu depan akan sesuai dengan jadwal perkuliahan kita. Nanti kita informasikan kembali kalau ada perubahan di jadwal di grup perkuliahan kita. Oke, akhir kata Ibu ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.